Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 5 yang terdiri dari Pak Febriawan, saya sendiri Predi, Pak Immanuel, Pak Muzani, Pak Muhammad Afif Darmawan. Eh, Kali ini kita akan mempresentasikan mengenai transportasi. Next. Oke, transportasi adalah salah satu sektor yang terus berkembang pesat dan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga transportasi itu efektif untuk mobilitas manusia untuk mempermudah dalam kualitas hidup. Disinilah peran kecerdasan buatan AI menjadi sangat penting untuk mengakomodasi soal kendaraan yang lebih pintar, tetapi juga mencakup beberapa aspek dalam sistem transportasi yang lebih luas. Next, Pak. Ya, untuk terima kasih Pak Freddy. Nah, di kemacetan lalu lintas, untuk di problem statement yang ada di bab 2 ini. Untuk kemacetan lalu lintas itu biasanya terjadi di ruas jalan pusat kota, jalan utama, dan jalan arteri juga. Nah, kemacetan lalu lintas ini terjadi pada tempat-tempat tertentu dan jam-jam tertentu juga, yakni yang pada jam di mana volume lalu lintas itu yang mencapai puncak baik pagi, siang, maupun sore hari. Kalau pagi itu saat kita berangkat kerja dan sore hari itu di saat kita pulang kerja, di mana jam-jam rawan untuk kemacetan. Kalau keadaan ini dibiarkan saja, kemacetan lalu lintas akan berkembang baik wak- waktu maupun tempatnya. Next, Pak. Nah, ini adalah diagram tentang kemacetan kota besar di Indonesia. Untuk yang warna hijau itu dalam persen, dalam jumlah persen, dan yang warna biru itu lama waktu dalam kemacetannya di kota besar dalam satuan menit. Seperti di Bandung, Medan, Palembang, dan Surabaya dan Jakarta. Next, Pak. Nah, selanjutnya itu kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas dapat kita hindari jika semua pengguna jalan itu patuh dan tertib terhadap peraturan lalu lintas. Baik, saya akan melanjutkan mengenai solusi menggunakan AI dari masalah-masalah yang sudah dijabarkan tadi. Jadi, penerapan AI di bidang transportasi itu telah membuat transformasi yang signifikan ya, di mana AI ini yang telah kita ketahui ada computer vision, ada sensor, ada machine learning, kendaraan otonom, untuk mengenali lingkungan, serta mendeteksi objek. Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk manajemen waktu lalu lintas untuk mengoptimalkan arus kendaraan, serta mungkin kendaraan umum ya, untuk mengurangi kecepatan dan mengatur lampu lalu lintas secara dinamis berdasarkan kondisi jalan. Berikut adalah beberapa teknologi AI ya. Yang pertama adalah deep learning. Ini adalah cabang dari machine learning ya. Di bidang transportasi, deep learning dapat digunakan untuk mengenali objek seperti pejalan kaki, kendaraan lain, lampu lalu lintas, dan marka jalan. Deep learning dapat digunakan untuk menganalisis gambar dan data sensor dari infrastruktur transportasi guna mendeteksi kerusakan, keausan, atau kemungkinan perawatan yang lebih proaktif. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Immanuel. Oke, terima kasih untuk Bapak. Kita akan melihat secara measurement, result, dan benefitnya dengan penggunaan AI. Jadi, kita bisa lihat dari metrik keberhasilan utama. Kita lihat dari metrik dari peningkatan efisiensi, keamanan, dan lingkungan. Kita lihat, kita ada sumber dari beberapa sumber di luar yang sudah memakai bahwa pengurangan waktu transit bisa mengurangi sebesar sekitar 15-20%, biaya operasional bisa hemat sekitar pengiriman sekitar 40%, dan peningkatan keamanan yaitu mengurangi kecelakaan pada kendaraan otonom setelah mencatat jutaan mil dengan kecelakaan yang lebih sedikit dibandingkan dengan kendaraan yang dikemudikan oleh manusia. Dan juga pemeliharaan prediktif yaitu predictive maintenance AI juga dapat memprediksi kegagalan komponen kendaraan.
yaitu mengurangi waktu henti dan memperpanjang umur kendaraan. Sedangkan untuk dampak lingkungannya kita bisa mengurangi emisi, yaitu karena menggunakan rute yang dioptimalkan dan aliran lalu lintas yang lebih baik berkontribusi pada pengurangan emisi dan konsumsi bahan bakar. Next, untuk studi kasus kita juga lihat dari perusahaan Waymo kendaraan otonom. Di sini mobil self driving Waymo telah mencatat lebih dari 1,5 juta mil tanpa intervensi manusia. Ini merupakan hasil pengurangan yang signifikan dalam kecelakaan dan manajemen lalu lintas yang lebih baik. Untuk e-commerce sebelum AI proses pemesanan manual dan tingkat kesalahan 60% dan pemeriksaan rata-rata 4 jam. Sedangkan setelah AI tingkat kesalahan 0,1% dan rata-rata 3 menit untuk prosesnya menghasilkan pengurangan biaya sebesar 32%. Untuk contoh lainnya ada perusahaan furnitur, jadi kerusakannya sebesar 45% dengan menurunkan biaya pengiriman sebesar 38% dan mempercepat proses dokumentasi sebesar 90%. Untuk next, manfaatnya setelah penggunaan AI ini, jadi efisiensi secara operasionalnya, keamanan, dan juga keberlanjutan AI. Jadi sehingga keberlanjutan untuk lingkungan dengan mengurangi emisi dan mengoptimalkan konsumsi energi. Oke, ini sumber-sumber dari measurement-nya. Selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Immanuel. Izin kami melanjutkan. Kita sampai di bab 5, conclusion. Yang pertama, kesimpulan. Penerapan kecerdasan buatan AI dalam sektor transportasi telah membawa perubahan besar dalam meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan perjalanan. Kemudian teknologi seperti kendaraan otonom, manajemen lalu lintas berbasis AI, dan analisis data real-time dapat mengurangi kemacetan, mengoptimalkan rute, serta mengurangi kecelakaan. Meskipun begitu, tantangan terkait keamanan data, regulasi, dan integrasi dengan sistem yang menjadi keandalan utama yang dapat perlu diatasi. Kemudian saran, ini pemerintah dan lembaga terkait perlu memperbarui regulasi untuk mendukung penerapan AI, terutama dalam integrasi dalam infrastruktur transportasi yang ada. Kedua, fokus kepada pengembangan kendaraan otonom dan teknologi berbasis data dapat mempercepat pencapaian transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir, pentingnya pelatihan dan edukasi untuk tenaga kerja agar dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi yang pesat di sektor sektor ini, yang dalam hal ini adalah sektor industri. Demikian paparan dari kelompok 5 terkait dengan transportation. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sajikan dan kami sampaikan ini dapat menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mungkin kita mengajak kepada sesi diskusi ya. Kita sudah mengenal terkait dengan penggunaan teknologi artificial intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya banyak hambatan dan tantangan yang perlu kita diskusikan juga. Saat ini kita mungkin akan mencoba untuk berdiskusi terkait dengan apa tantangan terbesar dalam penerapan AI di dalam atau di bidang yang tadi sudah kita sampaikan terhadap transportasi. Mungkin Bapak Ibu yang ada di dalam Zoom ini bisa berdiskusi untuk kita sama-sama lebih mendalami terkait dengan penerapan AI dalam bidang transportasi. Mungkin kami persilakan. Baik, Pak. Mungkin dari saya dulu Pak ya. Menurut saya kalau tantangan yang terbesar dalam penerapan AI itu di bidang kita ini di bidang di bidang topik yang kita ambil ini di bidang transportasi ialah di bagian keamanan dan keselamatan sih Pak. Karena AI itu harus bisa mengambil keputusan yang tepat dalam kondisi tak terduga yang di jalan raya yang dapat membahayakan manusia. Nah, menurut saya dari masalah itu kita harus mencari solusinya. Yang pertama menurut saya mungkin kita menerapkan teknologi AI ini pada bidang transportasi ini secara bertahap dengan pengawasan manusia, nggak langsung serta-merta langsung kita terapkan dan nggak diuji coba terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya solusi dari saya mungkin membangun pemahaman dan kepercayaan masyarakat dulu nih terhadap teknologi transportasi AI yang kita buat. Nah, mungkin dari saya itu sih Pak tantangan dan solusi penerapan di bidang transportasi ini. Ya, terima kasih Mas Afif. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan, kami persilakan. Saya setuju sih Pak sama jawabannya Pak Afif. Tentu di AI ini juga ada positif dan negatifnya ya. Kita tahu sendiri tadi udah diskusi ya tentang penerapan AI di bidang transportasi. Barangkali Bapak-Bapak ada yang mau pendapat mengenai sisi positif dan negatif di bidang AI ini, AI di bidang transportasi.
Kalau Ya, dari saya mungkin positifnya sih emang lebih aman ya, tadi udah dipaparkan, mungkin secara kecelakaan, jadi lebih berkurang, persentase kecelakaannya karena banyak sensor juga dan mengoptimalkan, rute dan segala macam, dan juga untuk bisa menghemat energi, efisiensi ya tadi udah disebutkan itu beberapa manfaatkan. Terus AI juga bisa mengurangi dengan apa, kemacetan juga tadi karena dengan adanya traffic light yang otomatis dan AI. Sedangkan untuk negatifnya seperti yang sudah dijelaskan saudara Pak Afif, mungkin karena semuanya udah AI dan online atau segala macam, mungkin pengangguran struktural akan bertambah. Contohnya sopirnya akan berkurang kan, driver contohnya nyatanya. benar Driver sekali. ini harusnya ada orang digantikan dengan AI itu. Ada juga kesenjangan digital mungkin yang harus tadi pemahaman yang dijabarkan oleh Pak Muhammad Afif bahwa orang harus dikasih pemahaman dulu karena kalau nggak tidak akan ada terjadinya kesenjangan digital. Itu sih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak kawan-kawan semua terkait Eh, dengan AI. Ya, saya mungkin juga Pak bisa Freddy, menambahkan, Pak, silakan Pak untuk Freddy. ya dari dampak positifnya sendiri, itu kita bisa lihat dari dia ramah lingkungan, ya penggunaan energi yang lebih efisiensi dan emisi karbonnya bisa ditekan dengan menggunakan sistem AI ini. Dan pengalaman menggunakan pengguna lebih baik. Pengalaman pengguna lebih baik maksudnya itu layanan transportasinya menjadi lebih cepat, personal dan nyaman. Tapi dari sisi negatifnya sendiri itu yang kita tahu pasti dengan ancaman keamanan data. Sistem yang bergantung pada rentan terhadap serangan cyber yang kita belum bisa kontrol, dan pengurangan lapangan pekerjaan tadi yang sudah dibilangin Bapak Immanuel tadi itu sangat mempengaruhi dari peran operasional. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua. Tentunya kita sepakat ya bahwa AI ini tentunya punya efek positif dan negatif dan beberapa contoh sudah disampaikan teman-teman tadi. Dan suka tidak suka mau nggak mau ya teknologi ini akan tetap berjalan. Tentunya perlu ada penyesuaian-penyesuaian. Mungkin tadi juga teman-teman sudah sampaikan ya, perlu pendampingan dan mungkin perlu edukasi terutamanya kepada seluruh masyarakat di Indonesia khususnya untuk penerapan AI ini sendiri. Baik, untuk selanjutnya mungkin kira-kira seperti apa nih penerapan AI di bidang transportasi yang apa namanya yang bisa kita lakukan untuk masa depannya itu? Kalau saya berharapnya ke depan ini lebih ke transportasi publik sih, public transportation ya. Kalau dari tadi kan kendaraan otonom kayak gitu kan, mungkin ya mengurangi kemacetan ya. Cuman apabila AI bisa dikembangkan lebih lanjut pada sektor transportasi publik, maka akan lebih bagus lagi menurut saya sih. Berarti digabungkan seperti itu ya, Pak ya? Betul, Bisa Pak. Wow. misalkan Jadi lewat kereta api satu umum, pintu gitu. kereta api misalkan otonomi. Yang lebih mudah kayaknya kereta api sih karena kan jalurnya kan itu aja kan. Jadi tinggal Benar. kan per station. Itu ide yang bagus itu Pak Febri. Bisa Mungkin bisa diintegrasikan juga ya dengan bandara atau terminal ya, atau mungkin transportasi publik yang lain itu, Pak. Ya, kalau untuk kondisi saat ini di Indonesia tentunya kita tahu sadar tadi mungkin dalam riset juga disampaikan memang kota-kota besar, 5 kota besar tadi seperti yang dipresentasi sudah kelihatan ya. Memang kita itu sudah wajib atau membutuhkan segera public transportation yang handal, yang lebih apa namanya Lebih bisa. memadai. Ya, betul, lebih memadai. Apalagi kalau kita lihat negara-negara maju sudah menerapkan semua ini, teknologi ini di public transportation ya. Kita berharap mungkin Indonesia dalam waktu dekat mungkin kita juga bisa menerapkan teknologi yang serupa. Apalagi yang sudah ada yang lebih canggih ya, ada autonomous ya. Semua datang, taksi datang dipesan tanpa awak juga kan. Jadi memang udah bisa secara otomatis semuanya. Saya rasa mungkin teman-teman juga sepakat ya, memang AI ini sudah menjadi apa namanya kebutuhan masa yang akan datang dan mudah-mudahan Indonesia sendiri dari sisi regulasinya, kemudian dari kebijakan-kebijakan yang diambil juga sudah eh, memikirkan untuk segera diimplementasikan sehingga masalah-masalah terkait dengan kemacetan, kecelakaan itu juga semua bisa ditemukan solusinya. Dan Mungkin ditanggulangi. ya, mungkin itu teman-teman diskusi kita malam ini. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Kami berharap apa yang menjadi topik di kelompok 5 ini bisa diterima dan bisa menjadi ilmu pengetahuan ataupun eh, catatan untuk kita semua terkait dengan penggunaan AI dalam kehidupan sehari. Kami dari kelompok 5 ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik buat Indonesia lebih maju. Terima kasih. Selamat malam. Amin. Terima kasih. Selamat malam semuanya.